Apa jadinya jika satu tragedi kemanusiaan di sebuah wilayah kecil bisa mengguncang harga minyak, menghancurkan mata pencaharian jutaan orang, dan membuat ekonomi dunia terguncang? Inilah yang sedang kita saksikan akibat genosida di Palestina. Saya Ilham Tahir Dinata, selamat datang di pembahasan implikasi genosida di Palestina terhadap stabilitas ekonomi dunia. Halo semua, saya ingin mengajak kalian untuk merenung bersama. Kita akan membahas sesuatu yang bukan hanya menyayat hati, tapi juga mengguncang dunia. Genosida di Palestina. Dan bagaimana tragedi ini berdampak jauh lebih luas dari yang kita kira, termasuk pada perekonomian global. Sejak Oktober 2023, Gaza dihantam serangan militer dengan skala yang sangat besar. Bukan hanya bangunan yang hancur, tapi juga ekonomi, harapan, dan kehidupan jutaan orang. Menurut laporan resmi dari United Nations Trade and Development, ekonomi Gaza menyusut hingga lebih dari 80%. Ini bukan sekedar krisis, ini kehancuran total. Lebih dari 2/3 pekerjaan hilang, pengangguran di Gaza melonjak ke angka 85%. Infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar dihancurkan. Lebih dari 37.000 bangunan runtuh, dan hari ini 85% warga Gaza hidup dalam pengungsian. Mereka bukan sekedar kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan tanah, identitas, dan rasa aman. Namun, dampaknya tidak berhenti di Palestina. Konflik ini menyulut ketegangan di seluruh Timur Tengah. Di Lebanon, industri pariwisata yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi mendadak lumpuh. Turis tidak lagi datang karena ketidakstabilan regional. Di Mesir, lalu lintas kapal di Terusan Suez menurun drastis karena kapal-kapal besar menghindari rute itu. Akibat meningkatnya risiko serangan. Ketidakpastian ini juga mengguncang pasar energi dunia. Menurut analisis dari Brookings Institutions, hanya dengan meningkatnya ketegangan, bahkan tanpa gangguan produksi nyata, harga minyak sudah naik sekitar $5 per barel. Jika konflik terus meluas, apalagi menyentuh Iran atau negara-negara penghasil minyak lainnya, harga bisa melonjak ke atas 120 atau bahkan $150 per barel. Ini bukan angka spekulatif, ini potensi krisis energi global yang nyata. Apa artinya bagi dunia? Artinya, inflasi global akan meningkat, biaya produksi dan transportasi naik, negara-negara berkembang akan terpukul paling keras, dan pertumbuhan ekonomi global yang baru saja bangkit pasca pandemi dan disrupsi rantai pasok bisa kembali melambat. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kita bukan negara yang berdiri sendiri. Kita sangat bergantung pada impor minyak dan gas. Kenaikan harga energi global langsung berimbas pada APBN, inflasi, dan daya beli masyarakat. Menurut data dari Sekretariat Kabinet RI, kenaikan 10% pada harga Pertalite saja bisa menambah inflasi domestik sebesar 0,27%. Rupiah pun terus melemah. Sejak awal konflik, nilai tukar terhadap dolar AS sudah menurun lebih dari 0,6%. Dan mari kita ingat, pelemahan rupiah berarti harga-harga naik, bahan bakar naik, biaya logistik naik, dan ujung-ujungnya kebutuhan pokok pun ikut melonjak. Kita mungkin tidak mendengar sirine peringatan bom seperti di Gaza, tapi kita bisa merasakannya di dompet, di pasar, dan di laporan keuangan negara. Konflik ini juga menunjukkan kepada kita betapa rapuhnya tatanan ekonomi dunia. Betapa satu titik api bisa memicu gelombang ketidakstabilan yang menyebar sangat luas. Palestina bukan hanya soal kemanusiaan. Ini juga soal keberlangsungan ekonomi global. Pemulihan di Gaza akan membutuhkan waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun. Pembangunan ulang infrastruktur saja akan menelan miliaran dolar. Pendidikan, kesehatan, transportasi, semuanya harus dibangun kembali dari nol. Dan tanpa dukungan internasional yang serius, generasi muda Palestina akan tumbuh dalam keterasingan, trauma, dan kemiskinan struktural. Kita tidak bisa menutup mata. Konflik ini adalah tragedi moral, politik, dan ekonomi. Ketika satu bagian dunia runtuh, bagian lainnya ikut merasakan getarannya. Maka hari ini, saya mengajak kita semua untuk tidak hanya peduli, tapi juga memahami. Memahami bahwa genosida di Palestina bukan hanya bencana lokal, tapi luka global. Dan bagaimana kita meresponnya akan sangat amat menentukan arah masa depan. Bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga di sini, di rumah kita, di Indonesia.
Terima kasih, saya Ilham dari Menata. See ya.